Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga pagi ini dan hari ini kita dalam kondisi yang sehat walafiat. Semoga bisa menerima pembelajaran dengan baik. Oke, pada pertemuan kali ini kita masih dalam bab pertama, yaitu mengenai sistem rangka manusia. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, pada pertemuan ini, silakan kamu buka buku paket dan buka buku tulis kamu, karena ada materi-materi yang harus kamu catat ke dalam buku dan kamu upload ke dalam link yang ibu sediakan. Kita masuk ke materi. Kemarin kamu sudah mempelajari mengenai tulang dan sendi. Saat ini kita mempelajari mengenai otot. Buka buku paket halaman 33. Oke, mengenai otot. Tanpa otot, tulang dan sendi yang terdapat di tubuh kamu tidak akan memiliki kekuatan untuk bergerak. Jadi di sini otot adalah penggerak bagian-bagian tubuh, sehingga otot disebut dengan alat gerak aktif. Nah, kerjanya otot itu bisa berkontraksi, yaitu memendek, dan dapat berelaksasi atau memanjang. Contohnya ada pada bagian lengan kamu. Di sini ada lengan atas dan ada lengan bawah. Di lengan kita ada tulang. Nah, ada otot yang terdapat di sini. Bagian atas disebut dengan otot bisep dan bagian bawah disebut dengan otot trisep. Nah, ketika kamu bersikap seperti mengangkat barbel atau seperti ini, maka otot bisep akan memendek atau berkontraksi sehingga lengan bagian bawah ini bisa terangkat menjadi seperti ini. Sedangkan yang bagian bawah, otot trisepnya itu memanjang atau berelaksasi. Nah, kalau di sini gambar yang kedua, otot bisepnya berelaksasi atau memanjang. Sedangkan yang berkontraksi adalah otot trisep. Sudah paham? Kalau belum paham, boleh komentar di YouTube bagian bawah atau bisa tanya ke japri WA Ibu. Kita lanjut yang kedua, yaitu ada prinsip kerja otot. Prinsip kerja otot ada dua macam. Yang pertama, bekerja di bawah kesadaran, dan yang kedua, bekerja di luar kesadaran. Ini sudah Ibu pernah bahas di kelas 7. Ibu bahas sedikit-sedikit. Nah, yang dimaksud dengan bekerja di bawah kesadaran adalah otot yang kerjanya dapat dikendalikan. Jadi, kamu ingin menggerakkan atau tidak, itu bisa kamu atur dan bisa kamu kendalikan. Otot yang bekerja di bawah kesadaran artinya otot yang bekerja secara sadar, atau disebut atau lebih umum dikenal dengan otot sadar. Contohnya ada pada otot yang melekat pada tulang-tulang. Nah, di sini ada otot pada tangan saat menulis, lalu otot pada kaki saat berjalan atau berlari. Itu contohnya, atau aktivitas-aktivitas lainnya yang kamu lakukan secara sadar. Prinsip kerja yang kedua yaitu bekerja di luar kesadaran. Artinya, kerja otot ini tidak bisa kamu kendalikan. Pengennya ototnya nggak bergerak atau pengennya ototnya bergerak. Nah, itu nggak bisa. Jadi, otot ini secara otomatis dia akan bergerak sepanjang hari dan sepanjang hidup kamu. Nah, otot di luar kesadaran ini disebut juga dengan otot tak sadar. Contohnya ada pada otot di organ dalam tubuh, yaitu pada jantung yang selalu memompa darah ke tubuh. Lalu ada otot lambung yang digunakan untuk mencerna makanan. Jadi ada dua prinsipnya. Supaya gampang diingat, ada otot sadar
ada otot tak sadar. Otot sadar bisa dikendalikan, otot tak sadar tidak dapat dikendalikan. Otot sadar ada pada tulang, yaitu bagian tangan, kaki, dan alat gerak lainnya, sedangkan otot tak sadar itu terdapat pada organ dalam tubuh. Kita lanjut, ada 3 jenis jaringan otot. Ini juga sudah dipelajari di kelas 7 secara singkat waktu itu. Yang pertama ada otot rangka atau otot lurik. Karena lurik berarti bentuknya berlurik-lurik seperti ini, panjang dan berlurik-lurik, ada loreng-lorengnya. Nah, otot lurik ini melekat pada tulang rangka dan tergolong sebagai otot sadar. Otot polos bentuknya seperti gelendong. Kalau dulu ibu bilang seperti empek-empek nih, gelendong-gelendong yang tengahnya gendut-gendut. Nah, terdapat pada organ bagian dalam tubuh, contohnya tadi jantung, lambung, usus, paru-paru, dan sebagainya macam. Cara kerjanya itu tergolong dalam otot tak sadar. Yang ketiga yaitu otot jantung. Jelas hanya terdapat di jantung, tapi otot jantung ini merupakan kombinasi antara otot polos dengan otot lurik. Bagaimana kombinasinya? Otot jantung bekerja secara tak sadar, sedangkan bentuknya berlurik-lurik seperti otot rangka. Ya, jadi merupakan kombinasi antara otot lurik dengan otot polos. Ya, kita lanjut ke gangguan dan kelainan pada sistem gerak manusia serta upaya pencegahannya. Yang pertama ada riketsia. Riketsia itu terjadi karena kekurangan vitamin D. Bagi yang kurang berjemur di pagi hari atau yang kurang mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin D, nah itu harap diperhatikan. Biasanya terjadi pada anak-anak. Ciri-cirinya itu tulang kaki tumbuh membengkok. Ini adalah gambaran dari penderita riketsia, yaitu ketika dipancarkan dengan sinar X, terlihat kakinya membengkok atau membentuk huruf O seperti ini. Ya, biasa kita kenal dengan penyakit polio. Yang kedua, ini ibu nulisnya satu. Yang kedua yaitu ada osteoporosis. Ini terjadi karena kekurangan kalsium. Biasanya dialami oleh orang dewasa atau orang tua. Karena kekurangan kalsium, maka tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Ini adalah gambaran tulang normal, berongga tapi rongganya rapat-rapat dan kecil-kecil. Sedangkan tulang yang terserang osteoporosis itu berongga besar-besar. Karena rongganya besar ini, maka dia cenderung rapuh sehingga mudah patah. Yang ketiga yaitu artritis atau disebut dengan penyakit sendi. Di sini penderita mempunyai tulang rawan sendi yang rusak sehingga menyebabkan sendi menjadi sakit dan bengkok. Gejala awalnya adalah penyakit rematik atau bisa juga diawali dengan kondisi asam urat yang terganggu. Nah, biasanya dialami oleh orang dewasa atau orang tua. Mungkin orang tua kamu sudah ada yang pernah terkena penyakit rematik atau asam urat, pasti akan mengalami ketika jari tangannya ditekuk, sulit dikembalikan kembali, menjadi lurus lagi tuh sulit atau sakit. Jadi disebut dengan rematik. Ini adalah contoh dari artritis. Yang keempat yaitu ada fraktura atau patah tulang. Di sini tulang mengalami benturan keras sehingga menyebabkan patahnya tulang tersebut. Ada beberapa jenis, ada oblik atau miring, ada comminuta, ada spiral, ada fraktura terbuka. Bisa kamu lihat sendiri gambarnya. Yang kelima yaitu ada kyphosis, lordosis, dan skoliosis. Kyphosis itu merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang ke arah depan. Oke, ini harap diperhatikan ya. Melengkungnya tulang belakang ke arah depan, sehingga penderita terlihat seperti membungkuk. Ini tulang belakang yang sini agak menonjol ke sini, sedangkan yang ini
agak menonjol ke arah depan. Ini normalnya kita ya. Lalu ini yang terserang kifosis, agak ke belakang, sedangkan yang bagian atasnya agak menuju ke depan. Jadi kalau yang badannya bungkuk, kemungkinan besar mengalami kifosis. Yang kedua ada lordosis, yaitu kelainan dengan melengkungnya tulang belakang ke arah depan di bagian pinggang. Jadi menyerangnya di bagian pinggang. Atau kalau kamu lihat, seperti orang yang berdiri tapi terlalu tegak. Jadi perutnya agak maju, sedangkan bagian dadanya itu agak mundur ke belakang. Ya, jadi terlihat terlalu tegak. Yang ketiga itu skoliosis, merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang ke arah samping. Nah, biasanya skoliosis itu dialami oleh penderita yang duduknya salah, posisi duduknya salah, atau disebabkan oleh penyakit polio. Seluruh penyakit ini pada umumnya disebabkan karena kebiasaan duduk yang salah. Jadi bagi anak-anak ibu yang kalau lagi nulis duduknya miring-miring atau terlalu bungkuk atau bahkan terlalu tegak, itu harap dikurangi. Bagaimana upaya pencegahannya? Upaya pencegahan dan menjaganya itu bisa dengan meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan. Contohnya ada di ikan salmon, brokoli, susu, kacang kedelai, lalu kangkung, atau kacang almond dan sebagainya macamnya. Yang kedua adalah dengan berjemur pada matahari pagi. Di sini berfungsi untuk pembentukan vitamin D yang sangat baik atau sangat penting dalam penyerapan kalsium. Yang ketiga yaitu makanan yang mengandung vitamin D. Di sini ada telur, lalu ada kedelai, ada udang, ikan-ikanan, hati sapi. Nah, yang keempat yang paling penting dan yang paling harus selalu kita lakukan adalah dengan rutin berolahraga seperti jalan kaki, jogging, tenis, atau menaiki tangga atau menuruni tangga secara baik. Nah, itu dapat membantu terbentuknya tulang yang kuat dan memperlambat kerapuhan tulang tubuh. Dan terakhir adalah dengan mengurangi kebiasaan sikap tubuh yang salah. Seperti yang tadi Ibu bilang, yang sikap duduknya masih salah, lalu saat tidur juga terlalu datar. Nah, itu akan menyebabkan tulang mengalami pembengkokan. Ya, sekian materi yang Ibu sampaikan dalam video ini. Tugasnya adalah kamu catat materi yang video Ibu sampaikan dan upload foto catatan kamu ke link yang Ibu tentukan. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.